Silakan rangkaian aktivitasnya apakah akan ke pembukaan dulu tadi atau langsung ke tanya jawab atau bagaimana? Silakan. Dengar suara saya? Oh ya baik Pak. Oh mungkin ini ada kendala teknis tadi Pak. Silakan Pak dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Rizky atas informasi ilmu yang diberikan tadi sangat luar biasa sekali. Dan mungkin kita juga tidak tahu ya, mungkin ternyata asesmen proyek penguatan profil Pancasila itu seperti yang tadi disampaikan Pak Rizky. Nah, untuk mengoptimalisasikan waktu Pak Rizky, kita akan mulai dengan tanya jawab dulu. Nanti kalau misalkan ada waktu lagi, nanti kita bisa lanjutkan dengan sesi statement closing ya Pak Rizky. Ya ya baik. Baik. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab, Bapak Ibu guru semuanya yang hebat. Silakan kalau yang ingin menanyakan sesuatu secara kita hari ini, bisa eh, siapa yang akan ditanya, atau mungkin bisa juga dengan cara langsung live langsung untuk menanyakan secara langsung. Ya, silakan Bapak Ibu guru, adakah yang ingin ditanyakan dari yang tadi materi yang sudah disampaikan? Baik, mungkin pertanyaan gitu nggih untuk yang para peserta webinar. Ini Pak Rizky untuk dari saya. Jadi tadi disampaikan kan asesmen yang paling utama adalah asesmen kinerja gitu ya Pak Rizky. Ya ya betul. Ya, jadi kalau di SD itu kan berarti dalam pembuatan proyeknya itu apakah bisa tidak berkelompok gitu Pak Rizky? Karena ini kan ada asesmen kinerja. Apakah profil pelajar Pancasila untuk proyeknya ini bisa dilakukan dengan cara mandiri atau untuk anak-anak gitu Pak? Baik baik. Bisa dua-duanya Pak tentu saja. Jadi kan eh, bagian dari pengembangan strategi mengajar ya sesuai kebutuhan. Itu bagian dari nanti strategi guru untuk mengakomodir kebutuhan murid. Jika kebutuhannya mereka mengerjakan sesuatu secara mandiri, ya dilakukan mandiri. Jika perlunya secara kelompok, maka dilakukan secara kelompok gitu. Nanti bisa disesuaikan asesmennya, karena asesmen kinerja bisa mengukur kinerja mandiri dan bisa mengukur kinerja kelompok juga gitu ya. Karena yang dilihat kinerjanya atau bagaimana murid merespon dan terlibat dalam aktivitas pembelajaran yang sedang berlangsung gitu ya. Itu bisa secara mandiri dan berkelompok. Yang perlu ditekankan adalah sebisa mungkin ketika proyek dilakukan itu ada proses kolaborasi di antara sesama muridnya juga ya. Jadi meskipun misalkan di satu proyek kita menyarankan atau mendesain aktivitas proyeknya yang lebih banyak individunya mandiri, proyek mandiri gitu ya. Mereka mengidentifikasi isu, mengeksplorasi ide, kemudian membuat karya secara mandiri, tapi dalam prosesnya perlu ada kolaborasi. Jadi tidak sepenuhnya individual gitu ya. Gitu Pak kurang lebih. Terima kasih Pak. Pasti memang dalam mandiri harus ada kolaborasi. Ya, Saya sekali lagi mempersilahkan kepada Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu guru yang ada di room ini untuk bisa menanyakan, bisa dibantu panitia yang ya. sudah bertanya. Saya yakin ini Bapak yang mencerna ya paparannya, sedang mengaitkan pengalaman yang sudah dilakukan dan pemahaman kira luar biasa muncul banyak tanda tanya malah jadi bagus ya untuk Betul. bisa hasil Ya. lebih jauh ya. Saya lihat sudah ada beberapa. Oh iya, silakan bantu saya panitia. Saya bisa pinjam saya bisa lihat dari sini. Mohon maaf Rizky sebentar. Ya, silakan. Baik, saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan sudah ada di chat. Untuk pertanyaan dari SMP Negeri 2, di sini tertulisnya namanya seperti itu. Saya bacakan Pak Rizky. Ya, baik. Ya, Pak, tanya untuk proyek
yang menunggui kelas proyek, apakah harus semua guru yang mengajar di kelas tersebut, ataukah cukup fasilitatornya saja? Dan baiknya bagaimana? Ya, silakan Pak Rizky. Baik, baik. Ini juga nyambung ke pertanyaan berikutnya mungkin ya Pak. Saya coba bacakan. Jadi dibacakan ini bukan untuk kami ya, mungkin untuk yang Bapak Ibu yang tidak bisa melihat chat gitu ya supaya paham konteksnya. Tadi pertanyaan pertama sudah dibacakan oleh Pak Gani. Yang kedua, bagaimana tahapan dalam mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila dari SD Muhammadiyah. Nah, jawaban untuk ini terkait dengan pembahasan mengenai konsep umum proyek ya. Untuk jawaban singkat bisa saya sampaikan sekarang, tapi lebih detailnya nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi ada rekaman sesi dari komunitas belajar guru penggerak yang dilakukan sekitar beberapa minggu lalu ya, yang mengupas tentang hal itu gitu ya. Nah, jadi gambarannya kurang lebih itu ada di Kepmen yang tadi. Coba kita lihat lagi di unduhan ini ya. Regulasi Kurikulum Merdeka, Kepmen 262. Nah, yang pertama di dalamnya ini ada struktur kurikulum yang tadi saya singgung bahwa di dalam aktivitas pembelajaran itu di setiap kelas itu terbagi dua ya, pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian di sini ada pemetaan alokasi waktunya, misalkan seperti ini, guru agama dari 144 JP yang dimilikinya itu ada 36 JP untuk proyek, profil, dan sisanya untuk pelajaran biasa yang dilakukan gitu ya. Begitu pula untuk guru-guru yang lain. Nah, tapi meskipun ini dipetakannya masing-masing, ini bukan berarti proyek profilnya harus dilakukan oleh masing-masing guru ya. Ini perlu dilihatnya secara total di bawah. Oh, di kelas tersebut, ini konteksnya kelas 1 SD, totalnya ada 252 jam proyek. Nah, di sini baru dibagi ya akan melakukan berapa proyek. Misalkan dalam 1 tahun itu dibagi ke 3 proyek seperti itu. Nah, kemudian siapa yang mengajar? Yang mengajar adalah guru-guru ini yang jam pelajarannya sudah masuk ke jam proyek profil ya. Guru-guru yang ada di sini ini otomatis menjadi tim proyek ya. Disebutnya tim fasilitator proyek. Oleh karena itu eh, tahap ini perlu dilakukan dulu sebelum guru mengembangkan aktivitas proyek ya. Ini bagian dari tahap yang dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan koordinator atau tim fasilitator proyek atau wakil kurikulum gitu ya yang mendiskusikan dulu di awal pemetaannya gitu ya. Jadi nyambung ke pertanyaan berikutnya mengenai tahapan, ini juga ada di panduan proyek ini. Sederhananya seperti ini. Sebentar saya perlihatkan. Sederhananya ada 5 tahap. Bentar, atau di slide saya juga ada. Ya. Nah, ini dia. Yang pertama tadi dipetakan struktur alokasi waktunya, kemudian kepala satuan pendidikan membentuk tim fasilitator proyek, siapa mengajar di kelas apa gitu ya. Jadi tidak ada jam mengajar yang bertambah atau berkurang karena sama ya, sama hanya pengalokasian waktunya yang perlu dirancang khusus. Setelah itu berikutnya adalah mengidentifikasi tingkat kesiapan. Berarti kalau tingkat kesiapannya eh, belum pernah melakukan basis project, masih perlu belajar banyak, ya, itu masih bisa perangkat aja disediakan oleh yang tadi saya buat contohnya ya, itu tinggal dilaksanakan. Tapi kalau tingkat kesiapannya sudah lebih tinggi, sudah bisa merancang modul secara mandiri, itu lebih baik lagi gitu ya untuk dilakukan. Nah, kemudian setelah itu tahap ketiganya, Kepala Satuan Pendidikan dan tim fasilitator project memetakan dimensi apa yang akan dipilih untuk jadi sasaran proyek, tema apa yang akan dipilih di tahun tersebut, dan bagaimana alokasi waktunya. Ini dipetakan juga di awal gitu ya. Jadi sudah siap siapa yang akan mengajar, sudah siap dimensi tema apa yang akan dipilih dan dikembangkan gitu ya. Sudah siap keputusannya apakah akan memodifikasi modul yang sudah ada atau merancang modul secara mandiri. Nah, dari sini baru ke guru ya, ke tim pendidik untuk merencanakan rencana pengajarannya. Begitu, barulah sampai ke tadi mengolah dan mengelola asesmen
yang dirancang di awal gitu, strategi pelaporan asesmen, strategi pelaporan hasil belajar dan pengolahan asesmennya seperti apa gitu. Nah, untuk lebih detail mengenai hal ini bisa dibaca panduannya dan dilihat lagi apa sesi-sesi belajar sebelumnya ya yang membahas secara umum konsep mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, sementara di sesi ini kita sudah jauh lebih maju ya di Cilacap, luar biasa sudah menyasar topik asesmennya. Ini yang tadi saya sampaikan masih perdana, masih jarang yang membahas topik ini padahal ini sangat penting gitu ya. Jadi silakan digenapi lagi konsep umumnya, baru kemudian dielaborasi lagi topik yang sedang kita bahas mengenai asesmen di kesempatan ini. Begitu kurang lebih ya Bapak Ibu, Pak Gani, konfirmasinya. Ya, silakan mungkin masih terkendala teknis tadi suaranya ya. Saya coba cek lagi di chat ya. Baik. Ada pertanyaan lagi? Oh, tapi ke private message ini mungkin kepencet ya. Apakah rapor project terpisah dari rapor yang sudah ada? Ya, secara bentuk tadi terpisah ya, karena kan rapor yang sudah ada itu menyasar CP ya, capaian pembelajaran, kita kan sudah menurunkannya menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, itu yang jadi acuan penilaiannya. Sementara kalau proyek acuannya ke kompetensi profil pelajar Pancasila karena berbeda acuan, berbeda sajian olahan asesmennya berarti ya. Jadi terpisah tapi tidak harus jadi dua dokumen gitu ya, hanya dipisahkan bagiannya saja. Ini rapor intrakurikuler, ini rapor project profil gitu. Pak Gani, nanti kalau sudah connect langsung nyambung saja ya. Ini saya sambil menunggu Pak Gani bisa connect lagi apa ininya mic-nya. Berikutnya kami dari SMP Kawunganten atau Kawunganten ya. Ini mohon maaf kalau salah menyebutkan. Apakah setiap aktivitas proyek harus mencantumkan asesmen formatif atau hanya di beberapa aktivitas yang sekiranya bisa? Nah, ini pertanyaan yang penting saya kira. Jadi kan tadi saya sampaikan penekanan harus lebih banyak pada asesmen formatif ya, asesmen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, bukan hanya untuk menilai atau menguji pemahaman. Itu hakikatnya formatif. Nah, dengan demikian seberapa banyak asesmen formatif yang harus dilakukan? Nah, Bapak Ibu perlu memilih beberapa aktivitas esensial saja ya yang harus dilakukan asesmennya secara terstruktur begitu ya, harus di checklist atau tadi dicatat gitu ya, itu hanya di beberapa aktivitas esensial saja, tidak perlu di setiap aktivitas itu ada pemetaannya. Nanti ada istilahnya itu over assessment ya, terlalu banyak melakukan asesmen, murid merasa terawasi terus gitu ya, guru juga capek ya, over assessment, terlalu banyak assessment. Itu kalau asesmen formatifnya yang terdokumentasi, yang terstruktur. Tapi sebetulnya asesmen formatif itu secara hakikat itu berlangsung setiap waktu. Misalkan ketika ada murid kebingungan di kelas gitu ya, terus kita tanya, kira-kira apa yang membuat kamu bingung gitu ya, kira-kira apa yang sedang kamu pikirkan. Oh, terus dia menjawab, oh, saya tuh sebetulnya masih susah nyari ide Pak untuk uh, membuat sebuah karya yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, ketika kita mengetahui murid ada di titik itu, dia masih sedang bingung merancang ide, itu sudah asesmen formatif ya. Atau ketika di kelas, oh anak-anak angkat tangan siapa yang sudah paham langkah proyek yang sedang kita lakukan dan tidak perlu mengangkat tangan kalau belum paham. Di kelas itu dari 30 ada 17 orang yang mengangkat tangan. Oh, 17 dari 30 itu berarti sudah paham. Itu sudah asesmen formatif ya. Secara hakikat gitu ya. Jadi seiring proses pembelajaran kita lakukan asesmen formatif secara tidak tertulis gitu ya. Tapi kalau secara tertulis, secara terdokumentasi dilakukan hanya di beberapa aktivitas esensial saja. Begitu Bapak Ibu. Wah, luar Baik biasa. Pak Rizky, terima kasih. Sudah Silakan. Oh, ini sudah connect lagi. Ya. Sudah Ya, terdengar Pak Rizky? sudah Oke, terdengar. baik, Silakan terima Pak. kasih. Mohon maaf tadi terputus sebentar. Nah, Pak Rizky, terima kasih atas paparannya untuk hari ini. Luar biasa sekali. Hari ini kita mendapatkan informasi yang luar biasa berharga. Dan ini langsung bisa diterapkan ya Pak Rizky untuk mengajar anak di kelas Ya, semoga masing-masing. ya membaca lagi panduannya, melihat lagi contoh-contoh modul ajar yang sudah disediakan, ya modul project khususnya ya,
dan kemudian nanti bisa melihat lagi apa yang saya paparkan ya, konten-kontennya nanti saya sebarkan ininya slide-nya begitu ya. Jadi silakan eksplorasi belajar lanjutannya dilakukan seiring berjalan saja. Terima kasih Pak Rizky. Eh, dari untuk menutup sesi ini, saya mohon statement closing dari Pak Rizky selama 2 menit. Pak Rizky, Oh begitu, silakan. baik, baik. Baik, closing statement-nya adalah jika Bapak Ibu merasa belum memahami sepenuhnya mengenai pengembangan asesmen ini, saya yakinkan itu adalah hal yang wajar. Karena proses belajar itu membutuhkan siklus ya, membutuhkan waktu, membutuhkan tahap. Sekarang adalah mencerna informasi-informasi yang baru dalam hal pengembangan proyeknya ya, pengembangan proyek profilnya. Karena untuk strategi asesmen saya kira Bapak Ibu sudah sangat mahir karena kita sama-sama pengembang di kelas ya. Tapi untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila mungkin ada beberapa hal yang baru. Nah, ini sedang proses untuk mencerna. Nah, setelah ini Bapak Ibu perlu menerapkan, perlu mendiskusikan secara berkelanjutan, baru nanti betul-betul paham gitu ya. Jadi kalau sekarang masih menimbulkan banyak tanda tanya, itu justru bagus. Jadi kita mengidentifikasi ya apa saja hal-hal yang perlu kita pelajari lebih jauh gitu ya. Dan itu harapan yang saya yang saya inginkan gitu ya di sesi ini adalah memantik rasa ingin tahu lebih jauh gitu untuk bisa mengeksplorasi lebih dalam ya mengenai hal ini. Nah, jika diperlukan nanti diskusi-diskusi selanjutnya silakan. Semoga kita bisa bertemu kembali ya di kesempatan-kesempatan yang lainnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi lanjutkan proses belajar. Silakan jadikan ini sebagai tantangan ya, terus bergerak ya, terus tergerak, bergerak dan menggerakkan. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Rizky atas penjelasannya hari ini. Luar biasa, sudah mendapatkan informasi yang banyak sekali dan semoga ini hari ini bermanfaat dan langsung bisa diterapkan di kemudian hari. Untuk si webinar akan saya akhiri dulu dan nanti akan saya kembalikan kepada si yang akan memandu acara selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Rizky atas ilmu yang kita Baik, iya, dapatkan untuk hari ini. sama-sama. Semoga berjumpa lagi di kesempatan lain. Amin, amin. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya akan kita lanjutkan acara kita, Bapak Ibu semuanya, guru yang hebat. Sebelumnya saya sampaikan ucapan selamat datang besar-besarnya atas kedatangannya, atas kerawahannya Bapak Kepala Dinas dan Kabupaten Cilacap, Bapak Satmoko dan MSI, dan nanti akan kita dengar sama sambutan dan arahan serta nasihat-nasihat yang akan beliau sampaikan kepada kita sebagai guru Cilacap. Untuk selanjutnya sebelum menuju ke Bapak Kepala Dinas akan saya kembalikan lagi acara kepada MC Bu Siti. Jadi saya cukup Bapak Ibu semuanya, guru-guru yang hebat. Terima kasih. Mohon maaf mungkin ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga lupa menyampaikan mohon maaf jika ada kekeliruan tadi ya, jika ada ketidakjelasan. Semoga ya sedikit banyak bisa memberikan manfaat sesi tadi ya. Terima kasih banyak.